Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini dimudahkan berkumpul di tempat mulia ini di Mushola Al-Amir. Diawali dengan sholat subuh berjamaah, semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan duduk sejenak insyaallah hingga syuruk, berkumpul mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sekiranya kaum mukminin tahu, mereka pasti akan memadati masjid-masjid dan mushola dalam rangka mengambil warisan Nabi. Kita sekarang mau ngambil warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal anbiya, kata Rasulullah, semuanya para nabi lam yurithu dinaron wala dirhaman. Mereka tidak mewariskan uang dinar dan dirham, tidak mewariskan harta. Innama warathul ilma. Tapi para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mau mengambilnya, berarti dia mau mengambil bagian yang besar. Tapi pada nggak tahu kalau warisan Nabi itu adalah ilmu. Ilmu itu qala Allah, qala Rasul. Dibagi-bagi warisan Nabi, pada nggak mau. Banyak yang merem. Jam segini pada kemana orang-orang? Padahal kalau tahu Pak besarnya pahala menuntut ilmu, itu warisan Nabi yang akan menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat. Cuman mereka nggak tahu. Lebih banyak mengejar harta benda dunia yang bikin pusing pening kepala. Nggak punya harta mumet, kebanyakan harta juga. Lebih mumet yang mana? Nggak punya harta atau punya harta?
Ada Pak yang punya harta mumet Pak. Jumat malam anak istrinya diungsikan ke rumah mertua. Karena dia siap-siap mau dijemput KPK. Iya Pak, banyak orang yang saya melihat beberapa dulu waktu masih usaha, melihat tiba-tiba orang pengusaha, ada pengusaha yang tenang hidupnya, waktunya kerja, waktunya bisnis, waktunya untuk keluarga, waktunya liburan. Masya Allah, orang kayak gini hidupnya enak, tenang. Saya amati, saya pelajari, usahanya bersih, tidak ada unsur riba, hartanya berkah, infaknya kuat, jalan, tenang hidupnya. Tapi yang lain Pak, yang gak peduli halal haram, capeknya setengah ampun melihat kehidupannya. Anak istri gak dapat waktunya. Jangankan anak istri, Allah Rabbnya yang disembah, yang maha pemberi rizki, gak dikasih waktu Pak. Sholat buru-buru. Ada orang kayak gitu gak Pak? Alamatnya mana Pak? Yuk kita datengin, kita kasih tahu, jangan capek-capek hidup, nanti ngejar dunia belum dapat harta udah mati duluan ya kan, repot. Orang tuh tahunya harta benda, padahal nih di majelis ilmu ini warisannya Nabi. Qala Allah, qala Rasul, firman Allah, sabda Rasulullah. Ini saya motivasi, Bapak kan dulu udah saya suruh ngajak yang belum ngaji untuk ngaji biar dapat pahala. Kalau nggak duduk di majelis ilmu ngaji, tahu nggak kita tentang agama? Ngerti nggak? Mungkin nggak Pak? Orang yang nggak pernah ngaji ilmu agama kok terus pinter soal agama gitu? Ada nggak? Mungkin nggak? Yang ada yang rajin ngaji nggak pinter-pinter itu banyak ya kan? Bagaimana mungkin nggak pernah ngaji kok pinter? Nah ini maka semoga pulang dari sini nanti kita mendapat tambahan ilmu, warisan para nabi. Kalau warisan nabi menenangkan hati, ya. Warisan orang tua berupa apa Pak? Warisan mantan presiden berupa apa? mulai. Baik, karena saya masih dikasih tema tentang sifat-sifat Allah, ada satu sifat yang sepertinya paling banyak disebutkan di Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis. Setiap saat pun kita selalu menyebut hal itu. Asma Allah yang mengandung sifat, namanya sifat rahmah. Rahmah itu kasih sayang Allah. Kan selalu kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Pengasih dan penyayang atau penyayang dan pengasih? Yang aslinya sama aja. Tapi nanti ada beda makna antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Aslinya kalau bahasa kita sih maha penyayang atau maha pengasih. Ini sifat yang paling utama, sifat kesempurnaan Allah. Setiap detik, setiap saat hidup kita itu selalu membutuhkan kasih sayang Allah. Tidak mungkin kita lepas dari kebutuhan terhadap kasih sayang Allah. Benar Pak?
Kalau pada waktunya Allah batasi orang susah bernafas, akhirnya bernafas suruh bayar, Pak. Ada nggak orang yang nafasnya pakai itu? Berarti kita nggak pernah bisa lepas dari kasih sayang Allah. Itu bagian dari kasih sayang Allah. Jadi sifat kesempurnaan yang Allah berikan. Nah, sifat kasih sayang ini ada yang umum, ada yang khusus. Sebelum itu, kita akan baca dulu firman Allah mengenai sifat kasih sayang ini. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 156, 157. Wa rahmati wasi'at kulla syai', dan kasih sayangku luas meliputi segala sesuatu. Wah, kasih sayang Allah luas meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, dan aku tetapkan kasih sayangku itu kepada orang-orang yang bertakwa, wa yu'tunaz zakah, dan menunaikan zakah, walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, itu orang-orang yang mau mengikuti nabi, rasul, nabi yang ummi. Kemudian ada doa malaikat mendoakan orang-orang yang mengikuti jalannya Rasulullah dan orang-orang yang bertobat. Malaikat berdoa begini, Rabbana wahai Rabb kami. Nah, kalau doanya malaikat dikabulkan apa tidak? Ya iya. Kalau doa bapak-bapak, wallahu a'lam. Wah, manusia kebanyakan dosa soalnya ya kan. Kalau malaikat mah makhluk yang dekat. Mereka berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami. Wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wal ilma, engkau telah meliputi segala sesuatu dengan luasnya kasih sayang dan ilmumu. Faghfir lilladzina tabu, ampunilah orang-orang yang bertobat, wattaba'u sabilak, dan mau mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, hindarkanlah mereka dari azab neraka jahim. Bagi orang yang bertobat dan orang yang mengikuti jalannya, malaikat doakan supaya mereka mendapat rahmat kasih sayang Allah. Masalah sifat rahmat ini Allah sudah tetapkan dalam dirinya. Kata Rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan pada dirinya rahmat kasih sayang. Surat Al-An'am ayat 54. Maka dari itu sifat ini melekat sama Allah, nggak bisa dipisahkan. Allah adalah maha kasih sayang. Karena rahmat itu artinya kasih sayang. Selalu kita butuh kasih sayang. Bahkan manusia tidak akan bisa masuk surga hanya dengan amalnya. Tetapi masuk surga itu dengan rahmat kasih sayang Allah. Hanya saja siapa yang berhak mendapat rahmat kasih sayang Allah? Ya yang amalnya bagus. Orang yang rajin beramal, rajin berbuat baik, orang yang perilakunya baik, itulah yang berhak mendapat kasih sayang Allah. Nah, dia nanti dimasukkan surga dengan kasih sayang Allah. Demikian yang terjadi. Nah, di antara, kalau menurut antum Pak, rahmat kasih sayang Allah yang paling besar yang kita rasakan apa? Iman Islam, terus
Tapi sebelum itu sebenarnya kita bisa beriman, kita bisa Islam itu karena satu hal. Apa itu? Allah utus Rasul untuk kita. Makanya Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka," tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin. Kecuali menjadi rahmat, kasih sayang seluruh alam. Itulah rahmat paling besar untuk kita. Kita dihidupkan oleh Allah di zaman adanya seorang Rasul namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus untuk seluruh alam, kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Walaupun kita tidak bertemu, insya Allah nanti di akhirat kita ketemu. Amin. Siapa yang pengen ketemu Nabi? Siapa? Kira-kira Nabi mau ketemu sama antum enggak? Wallahu a'lam. Ini saya memotivasi, marilah kita melayakkan diri supaya bisa bertemu dengan Nabi. Caranya apa? Jadi pengikut setia. Taat kepada Rasulullah. Menjauhi hal-hal yang dilarang, dibenci oleh Rasulullah. Itu caranya. Banyak orang pengen ketemu Nabi di akhirat, tapi kehidupannya jauh menyimpang dari Nabi, beda jalur. Bener nggak Pak? Banyak orang kayak gitu nggak Pak? Orang ngakunya Muslim ya. Kalau yang Islam KTP-nya yang masuk surga apanya? Inilah rahmat yang terbesar, diutusnya Rasul. Itu Allah berfirman di surat Al-Anbiya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Ternyata Rasulullah itu memang rahmat untuk seluruh alam. Seluruh alam semesta ini Pak, dari kalangan manusia, kalangan jin, kalangan binatang, kalangan tumbuhan, rahmat kasih sayang. Rasulullah ini membawa risalah, merupakan kasih sayang Allah. Dan dengan diutusnya Nabi kan kita tahu bagaimana berkasih sayang. Kalau kita berkasih sayang diperintahkan tidak? Berkasih sayang kepada sesama diperintahkan tidak? Tapi kalau enggak diajarin sama Rasulullah, nanti salah kasih sayangnya. Tapi Rasulullah ngasih tahu. Ya. Ada enggak Pak yang kasih sayang cuma satu malam gitu Pak? Ada. Kasih sayang yang salah itu ya kan? Kalau Rasulullah kan mengatur hubungan manusia saling berkasih sayang. Ada yang lebih sayang istri orang daripada istri sendiri. Gimana ceritanya? Berarti melanggar aturan kasih sayang. Baik, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Rasulullah SAW bersabda, "Ja'alallahu rahmah minhu juz'un. Fa'amsaka indahu tis'a wa tis'in." Allah itu memiliki 100 kasih sayang. Allah kasih satu bagian, Allah tahan yang 99. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Allah turunkan di muka bumi ini hanya satu bagian dari kasih sayang Allah. Famin dzalikal juz tatarahamul khalaik. Dari satu bagian itu
seluruh makhluk di muka bumi ini saling berkasih sayang. Hatta tarfa'ud dabaha firha an waladiha khasyatan an tusibu. Sehingga binatang itu akan mengangkat kukunya supaya tidak mengenai anaknya. Satu kasih sayang Allah dibagikan untuk seluruh makhluk di muka bumi. Sehingga mereka saling berkasih. Yang 99 masih ditahan oleh Allah. Nanti akan dibagikan di akhirat. Yang paling kasih sayang Pak kalau di dunia ini. Kalau di hadis ini tadi kan seorang induk ibu dari binatang mengangkat kukunya supaya tidak terkena anaknya. Ternyata betul, memang yang paling besar adalah kasih sayang ibu kepada anak. Ibu mampu berkorban untuk anaknya. Saya dengar misalnya ibu-ibu mau melahirkan terus kondisi kritis. Hanya milih satu yang selamat, apakah bayinya, apakah ibunya. Biasanya ibu-ibu pilih yang selamat siapa? Bayinya kan? Kalau bapak-bapak saya nggak yakin, Bu. Beda sama ibu. Kalau ibu ya rela mengorbankan diri. Ibu-ibu itu rela dia lapar, yang penting anaknya kenyang. Bener nggak? Kecuali ibu yang kurang ajar ya kan. Zaman sekarang banyak fitnah. Udah beda. Kasih sayang zaman akhir kayak gini udah nggak kayak dulu. Saya sudah membuktikan. Saya pelihara burung di kandang. Burung. Saya kalau pelihara burung berpasang-pasangan, Pak. Supaya kebutuhannya terpenuhi. Secara makan minum kita jamin. Karena kalau enggak nanti kita diancam juga sama Allah, yang mengurung binatang sampai mati nggak dikasih makan bisa diancam neraka. Kasih makan minum, terus juga dikasih pasangan. Ya kan? Kebutuhan biologinya. Bapak kalau pelihara burung jangan cuma satu. Bapak dikurung sendirian terus suruh ngoceh aja, mau nggak Pak? Dicetetin aja gitu. Saya kasih pasangannya. Terus nelor. Nelor ngerem. Ngerem terus netes. Wah, saya mau buktikan. Ini burung sayang sama anaknya enggak nih? Saya buka pintunya. Kan kandangnya gede, saya buka, saya kasih tahu. Kamu punya anak. Kalau kamu mau pergi, pulang lagi, ingat anakmu. Saya buka, keluar, bablas. Dasar burung dablek ya kan. Kan saya mau buktikan kasih sayang, Pak. Harusnya kan dia balik lagi. Nah, ini burung yang belum ngaji nih kayak gini. Ini kejadian. Akhirnya saya ngeloloh, Pak. Saya yang menjadi ibu sambungnya. Kejadian lagi belum lama, temen cerita, dia ngamuk, dia rebut HP dari tangan istrinya, dia banting hancur. Kenapa?
Dia punya anak bayi. Bukannya anaknya diurus, berpegang teguh bukan kepada Quran hadis tapi kepada HP. Sampai anaknya nggak diurus, ini itu temen ngamuk, ambil dibanting. Salah sih, tapi orang marah itu kayak orang gila ya kan. Nyesel juga itu. Harusnya kan gak usah dibanting, disita aja ya kan. Ngamuk, emosi. Walaupun akhirnya istrinya sadar, terus istrinya minta maaf. Terus dibeliin buku-buku agama, istrinya habiskan waktu untuk baca buku. Terus lebih peduli kepada anaknya. Ini nampaknya kasih sayang zaman sekarang udah nggak kayak dulu. Ini orang-orang ini dapat kasih sayang ibunya nggak nih? Kalau nggak dapat itu karena bandel, bukan apa-apa ya kan. Tapi memang ada orang tua yang kasih sayangnya penuh tulus. Ada yang memang tabiatnya itu agak kasar, nggak peduli, itu ada. Itu semua adalah karunia Allah. Intinya Pak, dari satu rahmat kasih sayang Allah tadi dibagi-bagikan ke seluruh penduduk bumi. Sehingga orang saling mengasihi. Kalau sangat mengasihi itu sampai rela berkorban tadi itu. Rela berkorban untuk orang lain. Kasih sayangnya itu loh. Ingat nggak sahabat Nabi waktu perang, kondisi parah, 3 orang kondisi parah, udah kritis, dikasih minum. Saudara saya itu aja dia lebih butuh. Pas di situ, itu di sana saudara saya lebih butuh. Pas datang ke sana udah meninggal. Balik lagi mau dikasih itu, udah meninggal. Kembali lagi meninggal juga. Kalau saling mengasihi gitu, pernah karangan sahabat ngasih hadiah ke temennya, terus merasa temennya yang satunya ada yang lebih butuh sama dia, dikasih lagi ke temennya. Terus dia merasa, oh temanku itu kayaknya lebih butuh, dikasih lagi. Akhirnya balik kepada yang ngasih Pak. Kalau kasih sayang kan begitu. Itu padahal hanya 1 dari 100 kasih sayang Allah. Ya di akhirat nanti luar biasa. Nah, ada kasih sayang yang sifatnya umum, ada kasih sayang yang sifatnya khusus. Apa yang umum? Pak, makhluk Allah yang berupa manusia itu semuanya manusia baik atau ada yang jahat? Ada yang baik, ada yang jahat. Makhluk Allah berupa manusia itu semuanya beriman apa ada yang kafir? Banyakan kafirnya atau muslimnya? Banyakan kafirnya Pak. Ada hamba Allah yang berbakti, ada nggak yang durhaka? Ada. Nah, saya tanya, yang baik sama yang jahat, yang muslim sama yang kafir, dikasih rizki nggak sama Allah? Kasih semua apa enggak? Kasih semua. Coba antum kalau ada yang jahat pasti ditandain ya kan? Kalau bikin acara nggak usah diundang ya kan? Tapi Allah kasih sayang yang sifatnya umum, dikasih semuanya. Yang muslim sama yang kafir, yang baik sama yang jahat, yang berbakti sama yang durhaka, semua dikasih makan sama dikasih rizki. Malahan kalau saya tanya,
Banyakan mana dapatnya yang muslim sama yang non muslim? Itu gedung-gedung tinggi, gede di Jakarta itu punya siapa, Pak? Yang asli Betawi siapa nih yang asli Betawi? Asli Betawi. Lahir di mana, Pak? Oh, Kayu Manis. Kok tergeser ke sini? Saya tanya yang asli Jakarta tergeser. Dikuasai orang. Iya, orang-orang Menteng aja berarti geser. Termasuk saya ini dulu tinggal di Menteng. Secara nasib akhirnya tergeser ke sini ya kan. Maksud saya secara jatah dunianya mungkin banyakkan mereka malah. Itu bagian dari kasih sayang Allah untuk seluruh makhluknya. Yang jahat, yang durhaka loh, yang kafir dikasih malah lebih banyak. Kok bisa begitu, Pak? Ini saya kasih tahu ya. Ini kan secara umum, semua makhluk Allah itu ditanggung, dijamin oleh Allah. Allah tidak pernah zalim. Semua makhluknya mendapat kasih sayang Allah. Binatang itu semuanya dijamin rizkinya oleh Allah. Tapi ya disuruh gerak kalau mau nyari rizki. Kalau dari sisi sebab, orang Islam dapatnya dikit, orang kafir dapatnya banyak. Yang pertama, geraknya lebih giat mereka. Yang kedua, mereka segala macam disikat semua. Halal haram nggak peduli ya kan. Terus dari sisi makhluk Allah yang lain, yang terlihat saja, binatang di muka bumi, semua dijamin rizkinya, tapi harus bergerak. Makanya kalau Bapak soal rizki itu, tawakal Pak. Setelah usaha pasrah, setelah usaha maksimal terus pasrah, tawakal. Kalau benar-benar kita bertawakal setelah usaha maksimal, Allah kasih rizki seperti Allah kasih rizki kepada burung. Kata Allah begitu. Burung itu sering dijadikan contoh yang baik. Keluar pagi hari perut kosong, pulang sore hari perut kenyang. Kalau dia nyantai-nyantai, leha-leha, tidur-tidur, kelekaran gitu Pak, dapat rizki nggak Pak? Memang sudah dijamin oleh Allah bagian itu. Semut itu kalau nggak mau jalan-jalan nyari makan, dapat nggak dia? Tapi ternyata semua bagian dari kasih sayang Allah. Nah, terus ada makhluk yang di dalam air. Semuanya dijamin rizkinya oleh Allah. Sebutkan jenis-jenis ikan. Pak, jadi itu bagian dari kasih sayang Allah. Loh, gimana ceritanya? Ikan gede makan ikan kecil. Ya kan ikan gedenya dimakan juga sama orang ya kan. Ada lagi yang di dalam tanah yang kita nggak lihat. Ada makhluk kecil nggak terlihat tapi menakutkan seluruh dunia. Namanya apa, Pak? COVID. Iya kan? Pernah lihat COVID nggak? Nggak pernah aja takut. Nah, tadi secara umum Allah kasih seluruh makhluknya dengan kasih sayangnya.
Tapi kenapa tadi orang kafir dapat lebih banyak, orang muslim sedikit? Ternyata gini Pak, orang kafir itu cuma dikasih di dunia aja, disuruh puas-puasin, di akhirat gak dapat apa-apa. Di akhirat kalau orang kafir itu jurusannya jelas neraka. Tapi orang beriman, Allah punya kasih sayang, rahmat yang khusus, yang hanya diberikan kepada orang beriman, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga nanti di akhirat dimasukkan ke surga. Itu namanya kasih sayang khusus. Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah Maha Pengasih kepada kaum mukminin. Makanya beda. Ar-Rahman itu untuk seluruh makhluk. Ar-Rahim untuk orang beriman. Pilih mana dikasih segala-gala di dunia, tapi di akhirat mampus dihajar malaikat setiap saat. Hah? Pilih mana? Nah, kita bersyukur di dunia ini sekedarnya saja, yang penting bisa ibadah. Saya dapat tamu kemarin dari Amerika, terus konsultasi soal orang muslim kerja di restoran di sana. Wih, di sana kerjaan paling rendahan dan nggak resmi saja kalau ada imigran-imigran gelap itu kerja. Digaji gaji paling rendah, sudah dapat makan, sudah dapat apa-apa di restoran, kerja cuci piring. Sepekan dapat $800. Kalau sebulan kali 4, $800. 8 kali 4 berapa? 32. $3.200 kali 15.000 apa 16.000? 3.200 kali 15.000 berapa? Berapa? Allah, ini itu pelajaran matematika pada merah nih nilainya. Itu berapa juta coba? Berapa puluh juta? Hah? Berapa? $3.200 itu berapa juta? Hah? Berapa? 52? 52 juta? Ya kan? Cuman cuci piring 52. Sayangnya susah ibadah, dia bilang. Nanyanya kan gitu, tapi saya sholat susah, nggak bisa sholat Jumat. Nanyanya itu nanya untuk orang lain, yang datang itu nanya untuk para pekerja yang muslim gitu. Saya jawab, akhirnya kan nyambung tuh yang bersangkutan. Antum pilih dapat duit segitu, gak dapat pahala, akhiratnya nggak jelas, atau pilih ibadah, tetap bisa ibadah, dapat harapan akhirat, walaupun nggak dapat segitu. Ya pilih akhirat Ustaz, alhamdulillah. Bagaimana caranya? Akhirnya saya bilang, coba bilang sama bos kamu. Karena yang muslim ini akhirnya nelpon. Boleh nggak cuti pas hari Jumat atau pas sholat Jumat?
Terus pas sholat ya minta waktu 5 menit sholat. Coba aja ngomong dulu, barangkali boleh dipotong nggak apa-apa gajinya. Kalau boleh ya nggak apa-apa kerja di situ. Kalau nggak boleh mending kamu pergi pindah, pada akhiratnya hilang. Itu Pak kerja kasar dapatnya segitu Pak, 50 juta lebih. Belum tipsnya itu. Tips itu di sana wajib 20%. Iya, bisa dapat lebih besar kalau yang dilayani itu puas. Misalnya dari dapur nanti bagian ngelayanin, dari ngelayanin bagian pembantu chef, nanti lama-lama jadi chef dan seterusnya begitu. Tipsnya itu bisa ngirim ke keluarganya di Indonesia. Di sana kerja cuci piring, gajinya gede. Nah, cuman kalau akhiratnya nggak dapat kan percuma ya Pak ya. Gajinya gede tapi nggak bisa ibadah. Pilih macul ya Pak ya. Iya, kita itu sekarang mikirnya yang penting hidup kita bisa untuk ibadah. Rezeki kita kejar, boleh antum nyari sebanyak-banyaknya, tapi jangan sampai mengalahkan ibadah atau menghalalkan segala cara. Nih, jadi kasih sayang Allah yang umum tadi seluruh makhluk termasuk orang kafir dikasih. Orang jahat juga dikasih. Tetapi kasih sayang secara khusus hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Orang beriman diperintah oleh Allah untuk berkasih sayang sesama orang beriman. Malahan orang beriman kalau enggak kasih sayang sesama beriman, dipertanyakan imannya. Kan orang beriman satu sama yang lain ibarat satu tubuh. Satu tubuh maksudnya apa? Kalau satu merasakan sakit, yang lain juga ikut menanggungnya, ikut merasakan sakit. Itu orang beriman harus begitu. Diperintah oleh Allah. Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Perumpamaan orang beriman dalam saling berkasih sayang, saling berlemah lembut seperti satu tubuh. Kalau satu sakit, yang lain merasakan sakit. Itulah kasih sayangnya Allah. Nah, termasuk ada yang wajib. Kalau misalnya manusia, laki-laki dan perempuan sudah menikah, wajib berkasih sayang. Wajib mengasihi, wajib menyayangi. Suami sayang kepada istri, istri sayang kepada suami. Loh, kok udah nggak cinta lagi? Akhirnya minta berhenti, minta cerai. Kenapa kamu minta cerai? Aku udah nggak sayang lagi. Udah luntur. Nah, kan saya udah luntur itu pakai apa? Pakai blau berarti itu. Zaman dulu ya Pak ya. Kalau kasih sayangnya didasari iman dan Islam, insya Allah nggak luntur. Kalau kasih sayangnya didasari harta benda, ada uang abangku sayang, tak ada uang abang. Makanya harus benar kasih sayangnya atas dasar apa? Kalau semangatnya semua sama-sama ke surga, bismillah.
Kalau wanita laki nggak beriman, beda ininya Pak. Laki-laki juga gitu. Yang milih istri nggak atas dasar iman, istri umur 50 dia nanya, "Mak, boleh nggak aku tuker 50 jadi 25-an dua gitu?" Kasih sayangnya harus atas dasar iman. Ini perintah. Nah, Rasulullah bersabda begini, kalau kita pengen dapat kasih sayang Allah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di muka bumi, makhluk Allah yang ada di muka bumi, nanti yang ada di langit akan menyayangi kamu. Allah dan para malaikat. Ya kita disuruh mengasihi. Ada Pak orang sama binatang aja sayang banget Pak. Tapi sama anaknya enggak gitu kan. Tetangganya teman orang, saya sebut negara boleh ya, Korea. Korea ngontrak di sebelah teman. Gasnya meleduk Pak. Gasnya meleduk, gua panik, keluar rumah, anjingnya digendong, anaknya diseret. Saya diceritain sama teman, kan saya sering ke situ jadi tahu. Ada orang kadang nggak sayang sama anak. Anaknya baru belajar motor, cuman jatuh dikit aja, motor lecet dimaki-maki anaknya. Itu mungkin kalau anaknya yang lecet, motornya asal nggak lecet nggak apa-apa gitu kan. Kembali lagi Pak, kalau nggak ngaji itu nggak ngerti ya kan. Iya, kasih sayang atas dasar iman. Nih dulu milih pasangan suami istri atas dasar iman apa belum dulu? Berarti sekarang direvisi ya. Tumbuhkan lagi cintanya karena Allah. Sekarang karena Allah. Harus karena Allah. Supaya kasih sayang yang saling bertukar kasih sayang tadi bisa menyebabkan dapat kasih sayang Allah. Gitu. Ini kasih sayang, sifat yang paling besar dari sifat-sifat yang besar, Ar-Rahman Ar-Rahim, mengandung sifat rahmah. Rahmah kasih sayang. Jadi, kita itu Pak, kalau ketemu aja suruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya? Semoga kesejahteraan, keselamatan, rahmat kasih sayang Allah dan berkahnya ada padamu. Begitu. Selalu mendoakan kasih sayang Allah. Begitu butuhnya orang kasih sayang Allah. Kita kalau ada orang meninggal, kalau sudah meninggal nyebut nama orang yang sudah meninggal, misalnya ulama, kita bilang rahimahullah. Atau Allahu yarham. Nah, kalau almarhum itu kurang. Kalau almarhum kan artinya yang dikasihi. Yang dikasihi siapa ya kan? Kan ada juga yang dikasihi sama bapak. Bapak di surga, bapaknya siapa? Itu loh agama sebelah ya Pak ya. Ngomongnya dikasihi, dikasihi, dikasihi. Makanya kita kalau bisa rahimahullah untuk laki, rahimahullah untuk perempuan. Atau Allahu yarham. Nah kalau orang mati doanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Ya Allah ampunilah dia, sayangilah dia, maafkanlah dia.
Begitu besarnya kasih sayang Allah. Yang sholat dikasih rizki, yang nggak sholat juga dikasih rizki. Tapi caranya nyolong gitu kan. Orang yang nggak sholat kan apa aja di segala cara gitu, karena nggak beriman. Nanti dihisab. Kita begini sampai dapat iman, ini ya kasih sayang Allah, Pak. Kalau nggak tahu jadi apa dulu ya, Pak ya. Alhamdulillah. Allah masih sayang sama kita. Kayak kita jaga. Baik, ada yang nanya nggak? Silakan. Ini orang-orang ini kayaknya ada yang mengidap ini penyakit HKS, haus kasih sayang. Obatnya susah itu, di dokter nggak ada. Gimana, Pak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya segera review aja untuk informasi diri saya sendiri. Orang iman kan harus menyukai satu sama lain, dan perbuatan ucapannya itu tidak boleh menyakiti, sampai-sampai tetangganya pun tidak boleh mengganggu dia dalam bentuk istirahat atau dalam bentuk beribadah. Kemudian yang kita lihat saat ini, orang untuk beribadah haji aja itu masih dikorupsi tuh. Dalam bentuk pembagiannya formal aja masih dipergunakan untuk orang yang banyak uang. Dan itu untuk beribadah menggunakan kezoliman untuk orang yang lain. Sementara yang lain harus menunggu sekian tahun, dia dengan kemampuan uangnya itu tidak berlaku bagi dia. Bagaimana kasih sayang ke situ, sementara kan kepalanya kan itu orang ahli agama itu. Itu gimana Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahli agama apaan? Ahli ngusirin pengajian, iya. Sebenarnya kalau orang itu akidahnya benar, imannya lurus, insya Allah dia akan bertindak, berperilaku, berbuat, berkata benar sesuai dengan Quran dan hadis. Dia akan berusaha. Yang antum maksud tadi memang ada dalam Sahih Muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah, ini salah satu ciri muslim, yang orang muslim lain selamat dari gangguan lidahnya dan tangannya. Nah, kalau tadi jenengan kaitkan orang ibadah kok dia menyerobot hak orang lain. Ya, semua yang terlibat itu bertanggung jawab di hadapan Allah. Ya. Memang dari awal kita sudah nggak suka, Pak, dengan orang itu. Itu sudah tersakiti dengan pernyataan, dengan perilakunya. Kita sebagai juru dakwah, kita sebagai orang yang berusaha untuk menyampaikan kebenaran kepada umat, karena hanya nggak satu barisan sama dia. Kalau dulu saya pernah satu barisan, Pak. Saya pernah dulu masih rapat di gedung itu, Pak. Di Salemba itu saya pernah zaman dulu, ya kan. Sebelum kita hijrah total. Allah kasih petunjuk, Pak. Tapi orang-orang ini, ya,
berpijaknya kadang-kadang tidak pada kebenaran. Mungkin lebih kepada hawa nafsu atau kepentingan. Iya, coba. Maaf nih ya, jujur-jujuran. Gereja dijagain, pengajian dibubarin. Bener loh Pak, organisasinya. Ini kan semuanya tahu kan? Nyata gitu. Sakit nggak antum digituin? Ya zalim, sudah dia zalim. Dia menyalahi ayat Al-Quran, seharusnya kaum mukminin itu sayang kepada sesama mukmin, keras kepada orang kafir, tinggi. Asyidda'u 'alal kufar, ruhama bainahum. Keras kepada orang kafir, kasih sayang sesama mukmin. Dia balik, Pak. Yang kafir dijagain. Yang muslim dimusuhin, difitnah. Ketahuan kan akhirnya. Pas dikasih jabatan, ya baru sekarang dapat masalah. Yaitu dolim. Kalau jatah yang sudah diberikan, kemudian diutak-atik supaya dapat. Seharusnya kan yang reguler itu kan memang naik Pak. Jatah yang untuk haji plus saja cuma 8%. Dibelah dua Pak. Dapat duit besar, besar sekali itu duitnya. Apalagi orang Indonesia diiming-iming, dia rela ngutang, rela jual ini, jual itu. Yang penting cepat berangkat. Apalagi di Indonesia masalah haji kan masalah gengsi-gengsian ya kan. Ada yang ngasih julukan, dijulukin tong bajil Pak. Bapak beliau itu dijuluki tong bajil. Nah, jadi dia zalim ya. Kalau antum kaitkan sama kasih sayang, mana kasih sayangnya sama kaum muslimin? Yang ada zalim, menyakiti dan jahat kepada kaum muslimin. Ya teman-teman juga banyak yang kena masalah terhadap kasus itu. Ya dia sudah tahu sebenarnya. Ya wajar kalau kena masalah. Sudah tahu kenapa dilanggar. Makanya sebagian ustadz kita kalau ditanya tentang haji furoda, waktu itu jawab, haji furoda itu nggak bener katanya gitu. Sebenarnya Pak mau tahu nggak Pak, haji furoda itu aslinya hadiah. Visa furoda itu hadiah dari kerajaan Arab Saudi, dikasihkan untuk dibagi-bagikan kepada orang yang berhak. Akhirnya dijual. Di sini dijual. Sebagian orang yang Saudi yang dipercaya tahu, lo jual, gua jual juga deh sama lo gitu. Mahal lagi, orang hadiah itu aslinya gratis. Berapa Pak haji furoda? 300 paling murah Pak. Ada yang 750 Pak. Ada yang hampir 1 miliar. Sesuai dengan fasilitasnya. Kan harusnya yang sudah ngantri sekian lama naik dia cepat berangkat. Gitu. Orang-orang ini kadang-kadang bertindak semena-mena semau-mau dia. Dia nggak tahu kalau ada Allah, ada malaikat yang mengawasi. Ya kan? Kita semua diremehkan Pak, kaum muslimin ini. Ya. Nah, giliran Allah bongkar semuanya, ya nggak ada yang bisa menutupi, ya kan? Nah, selama ini antum nggak tahu kan, tahu-tahu baru beritanya
Makanya pas 2024, 2025, 2025 mending agak longgar. 2024 itu yang bikin kacau tahuan. Itu emang ruwet Pak. Waktu itu Saudi ngasih kemudahan, misalnya saya dengar ya, Saudi ngasih kemudahan untuk haji dan umroh. Di antaranya bisa ngurus pakai nusuk secara mandiri, tapi ternyata ini Bapak Menteri ini pergi ke sana juga bilang jangan gitu. Nah kalau mandiri nanti travel gimana? Gitu. Ya, saya bilang urusan dia udah selama ini dapat keuntungan dan luar biasa di Indonesia ini haji. Keuntungan travel itu besar sekali Pak. Paling tadi yang Furoda, orang aslinya gratis jual beli. Dan keuntungannya benar-benar besar sekali. Furoda itu. Iya. Antum nih datang ke travel bawa jamaah. Ini ada teman saya mau daftar haji Furoda. Gitu doang, dapatnya banyak Pak. Yang ngomong gitu doang dapatnya banyak. Bisa dapat 10 juta, 20 juta. Cuman ngomong gitu doang. Bisa dapat 30 juta. Cuman ngomong doang. Maksud saya keuntungannya begitu besar. Ternyata ya tadi itu banyak kecurangan. Ya udahlah. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau antum nanya zalim ya itu jelas zalim. Menyelisihi kasih sayang kepada sesama muslim. Mereka orang zaman sahabat dulu saking kasih sayangnya mereka ithar. Masih ingat nggak saya bilang ithar? Ithar itu mendahulukan kepentingan orang lain. Maju tak gentar membela yang bayar. Begitu kan? Nggak takut dihisap sama Allah. Ada yang naik yang lain mau nanya nggak? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ila hadratin Nabi Mustafa Al-Fatihah gitu. Sekali-kali ya Al-Baqarah. Sekali-kali begitu ya. Begini Bu, mengenai mendoakan orang yang telah mati, entah itu orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, paman, saudara kita doakan saja. Ya Allah ampunilah dia. Seperti tadi Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah lapangkanlah alam kuburnya. Jadikanlah alam kuburnya taman dari taman-taman surga. Tinggikanlah derajatnya di sisimu dan itu yang lebih penting kita lakukan, yang dicontohkan oleh Rasulullah mendoakan. Keluarga Rasulullah ada yang meninggal, tapi Rasulullah tidak mengirim Al-Fatihah atau Yasin atau Al-Baqarah atau apapun. Kalau kita sebagai anak, maka ketika kita berbuat baik, kita baca Quran, kita sholat, kita ibadah, kita zakat, orang tua dapat pahala secara otomatis. Kita doakan saja, kita mintakan ampunan kepada Allah, nikmatnya di sana ditambah, atau kalau disiksa, siksanya dikurangi. Masalah mengirimkan amalan ini khusus dari anak masih diberikan keringanan.
Tapi banyak yang salah. Orang tuanya mati. Selama hidupnya jarang ibadah. Setelah mati dia sewa santri. Sewa santri untuk ngaji. Terjadi kan ini? Terjadi. Yang ini nggak ada contohnya. Nah, jadi surat apa saja silahkan dibaca. Tentu untuk kebaikan diri sendiri, orang tuanya insya Allah sudah dapat otomatis, ya. Tidak perlu meniatkan menghadiahkan ke siapa-siapa, tapi doakan dia. Doakan seperti doa yang diajarkan, Rabbi firli wali walidayya. Iya, itu udah bagus banget doa itu. Terus boleh kita tambah dengan redaksi dari kita sendiri. Begitu, ya. Kalau mau mendoakan orang tua, karena lafaz-lafaz yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi itu lafaz-lafaz itu yang paling bagus. Terus kalau menyebut dengan rahimahullah itu artinya juga semoga Allah mengasihi. Paling bagus ya pas sujud dalam sholat tahajud, mintakan ampun orang tua, mintakan kasih sayang. Iya, lapangkanlah alam kuburnya, ampunilah dosa-dosanya, berikanlah kasih sayang kepadanya, terusnya begitu. Kira-kira begitu ya Bu ya. Ini yang lebih utama, yang lebih sesuai dengan contoh. Kalau mau baca Quran silahkan. Untuk kebaikan diri sendiri nanti orang tua dapat gitu. Ya. Ya, ya. Ya. Baik, itu pilihan, bukan suatu keharusan atau suatu kewajiban. Hadis itu juga ada yang mempermasalahkan. Secara kualitasnya, di antara salah satu guru kami yang ahli hadis, Syekh Sulaiman Al-Ulwan tuh menyatakan ada masalah di perawi hadis itu, meskipun para ulama yang lain menyatakan sahih. Siapa yang sholat subuh lalu duduk sampai suruk kemudian menutup 2 rakaat, maka seperti pahala haji dan umroh sempurna. Dalam riwayat yang lain, la'an ajlisa hatta tartafi asyams ahabu ilayya min an atiqa arba' riqab. Aku duduk di masjid sampai matahari meninggi, lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 orang budak. Hadis-hadis ini ya memotivasi kita untuk duduk di majelis ilmu. Mengenai menutupnya dengan 2 rakaat sholat syuruk atau isyraq tadi pilihan. Karena ada yang berpendapat sholat syuruk atau isyraq itu sholat duha di awal waktu. Sholat duha boleh dilakukan di masjid, boleh dilakukan di rumah, boleh dilakukan dimanapun juga. Jadi silahkan yang menutup dengan sholat 2 rakaat di masjid atau di rumah. Ya kita nggak boleh seudon. Kalau orang buru-buru kurang, orang dia udah kentut ya kan. Iya beneran. Kalau pahalanya tadi, secara hadisnya tadi, motivasinya dia akan mendapat pahala seperti umroh, seperti haji dan umroh sempurna. Ya, ya setelah itu, setelah iktikaf duduk berzikir terus ditutup dengan 2 rakaat. Begitu. Hanya saja tadi Bu, masalahnya hadisnya ini para ahli hadis berselisih pendapat. Maka dari itu silahkan yang mau mengambil keutamaan itu atau tidak. Tapi duduk di masjid lebih dicintai oleh Rasulullah. Mengenai ditutup sholat atau tidak itu pilihan. Kan kita duduk sampai baca Quran, zikir pagi kan sampai suruh. Kalau mau silahkan ditutup kan sekalian itu sholat duha. Ada yang berpendapat itu sholat khusus, ada yang berpendapat itu duha di awal waktu, memang khilaf gitu. Jadi nggak masalah bagi kita. Kalau
ibu-ibu datang ke masjid udah alhamdulillah syukur. Iya kan? Mau ikut duduk ngaji. Masalah sholat sunnah itu pilihan. Walaupun tadi kalau mau mengamalkan ada dalilnya tadi. Yang tidak juga nggak masalah. Karena itu buru-buru ada ada apa namanya keperluan ya segera pengen buang air, segera nemuin tamu, segera pengen ketemu tukang sayur ya kan. Ya kan siapa tahu. Nah, masing-masing orang banyak urusan. Baik, ini ada Bapak yang mau bertanya silahkan. Ya, tahiyat awal. Baik, terima kasih. Perhatikan semuanya. Sholat itu kalau sholatnya lebih dari 2 rakaat kan ada tahiyat awal, tasyahud awal. Yang benar tasyahud awal itu sholawatnya komplit sampai innaka hamidum majid. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad langsung berdiri jangan. Terus mengisyaratkannya dari awal. Begininya ini dari awal. Mulai duduk tuh langsung begini. Jangan nunggu asyhadu alla ilallah. Cara megangnya 2 cara. Ini rapat jari kelingking sama jari manis, jari tengah sama ibu jari ketemu begini. Atau semuanya rapat 3 jari, jari kelingking, manis sama jari tengah rapat. Terus jari tunjuk begini. Gini aja sampai selesai, terus ada 2 cara, apakah digerak-gerakkan atau lurus. Guru kami menguatkan hadis yang lurus, walaupun yang gerak-gerakkan juga sahih, tapi lebih kuat yang lurus. Kalau ada antum nggak gerak, antum lurus, terus tetangga antum sebelah itu gerak-gerak, biarin aja. Karena ada orang gini, besok dipegangin temennya. Sebelahnya pegangin lo. Lo gerak-gerak lo diem aja lo. Parah nih. Sholat sambil ngurusin tetangganya. Jangan, Rasulullah mengisyaratkan begini. Iya, sampai habis. Langsung begini, terus sholawatnya sampai selesai. Innaka hamidum majid, baru berdiri. Kan kebanyakan Allahumma sholli ala Muhammad terus berdiri. Kalau di dalam kitab sifat sholat Nabi jelas itu sampai innaka hamidum majid. Telunjuk itu bacaannya yang telunjuk yang menunjuk ke satu arah sama yang putar-putar ibaratnya itu bacaannya sama Bacaannya sama tapi jangan muter-muter. Naik turun aja, bukan muter-muter. Apalagi kalau begini. Gini, Pak. Kalau tadi saya bilang tinjauannya hadis yang begini lebih kuat daripada yang begini. Tapi ini hadis juga sahih, walam yazal yuharrikuha, Rasulullah selalu menggerakkannya. Saya khawatir kalau ribut nih gerak nggak gerak tapi pada nggak sholat gitu kan. Begitu ya Pak. Jadi sholawatnya sampai akhir di rakaat di rakaat kedua itu tahiyat awal, terus kemudian itu tahiyat akhir juga sholawat lagi. Tahiyat akhir sholawat sebelum salam ditambah dengan doa-doa. Terutama kalau sholat wajib ya doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian kita tutup dengan kafaratul majlis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.